Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalam wa ba'd. Ya, masih bertemu lagi dengan saya. Suruh membicarakan agama tapi saya bukan ahli agama, maka saya berusaha mencari dimensi yang lain saja, yang insya Allah karena menurut ilmu Abbas itu, Ibnu Abbas mengatakan bahwa Islam itu dimensinya banyak sekali dan hampir tidak mungkin satu orang itu menguasai seluruh dimensi yang ada dalam Islam. Maka berlaku yang tadi berlaku al-haqqu mir rabbika tadi wala takunanna minal mumtarin. Karena apa? Kita yang menguasai seluruh dimensi ajaran Islam itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila seseorang atau manusia yang merasa memiliki kemampuan untuk memahami seluruh dimensi, maka di saat itu dia telah melawan al-haqqu mir rabbika tadi, bahwa yang hak itu hanya milik Allah. Maka penguasaan manusia terhadap agama Islam itu sebenarnya adalah dalam dimensi yang terbatas. Nah, dalam dimensi yang terbatas, kalau kemudian dipaksakan dimensi yang terbatas, tapi kemudian dipaksakan kepada orang lain, sementara orang lain juga memiliki pemahaman agama Islam dengan dimensi yang lain, tapi terbatas juga. Nah, maka pemahaman manusia atas agama itu sebenarnya memiliki kebenaran yang relatif. Kalau kita ingin memberlakukan surat Al-Imran ayat 19 tadi, al-haqqu mir rabbika wa la takunanna minal mumtarin itu. Maka pemahaman terhadap dimensi yang terbatas yang kemudian seakan-akan bahwa yang dimiliki manusia terhadap pemahaman dimensi yang terbatas itu merupakan seakan-akan merupakan pemahaman yang sempurna, sementara orang lain juga melakukan hal yang sama. Maka di saat itulah sebenarnya benih-benih friksi, benih-benih pertentangan telah mulai ditumbuhkan. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masihab na Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahid la ilaha illahu subhanahu amma yusrikun. Mereka menjadikan orang-orang alim
dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah. Mungkin pemahamannya bukan sebagai Tuhan selain Allah, cuma kadangkala orang-orang alim dan rahib-rahib itu membangun ketaatan kepada umatnya, kepada pengikutnya. Itu apa? Itu seperti halnya mereka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat kita pahami bagaimana seseorang itu apabila taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka taatnya pertama, taatnya sudah mendarah daging. Yang kedua, apabila ketaatan itu terganggu, maka akan tumbuh emosionalnya. Nah, sementara di kelompok yang lain pun memiliki atau membangun ketaatan yang sama, dan ketaatan itu merupakan suatu kebenaran yang mutlak. Kadangkala apa? Ketaatan semacam ini, ketaatan kepada organisasinya atau ketaatan kepada kelompoknya, seakan-akan taatnya itu hampir sama dengan taatnya kepada Allah, maka di saat itulah timbul benih-benih perpecahan di antara umat manusia. Maka semangat Ramadan itu adalah mengembalikan ketaatan yang bukan kepada ormas tertentu yang dimilikinya, atau kepada organisasinya, atau kepada kelompoknya. Tapi itu kita kalau bisa semangat Ramadan itu melebur itu semua, kemudian membangun ketaatan baru. Siapa yang ditaati? Hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ketaatan kepada selain Allah itu mulai kita singkirkan. Karena apa? Karena itu akan memunculkan benih-benih perpecahan. Tapi kalau kita kemudian membangun ketaatan hanya kepada Allah semata, maka di saat itulah kita akan membangun ketaatan tunggal, dan itu merupakan benih-benih persatuan umat Islam dalam rangka hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Insya Allah ini menjadi pengingat buat kita semua. Mari kita selalu berdoa semoga segala apa yang kita lakukan dan segala ibadah selalu mendapat rahmat, berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.